Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan mencoba mengerjakan soal hukum dua Kirchhoff yang dual loop tapi tidak menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Tapi kita akan memakai cara lain. Dan bisa jadi cara ini jauh lebih cepat daripada kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, di sini sudah ada soal. Ini adalah soal hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu tentang dual loop ya. Di sini disuruh mencari nilai I1, I2, dan I3. Yang benar adalah, langkah pertama dari gambar rangkaiannya kita tentukan dulu arus I1, I2, I3. Kenapa kok ada arus I1, I2, I3? Karena rangkaian ini adalah rangkaian paralel, teman-teman. Nah, kita tahu kalau rangkaian paralel kan memiliki arus yang berbeda. Berarti kita tentukan dulu, jadi nanti ada jalur kiri. Jalur kiri itu ada dari E, F, A, B. Kemudian jalur tengah itu E ke B. Kemudian jalur kanan itu dari E, D, C ke B. Nah, kita gambarkan dulu arah arusnya. Di sini yang jalur kiri kita beri tanda kuning, berarti di sini kita gambarkan ini adalah I1 gitu. Lalu E ke B jalur tengah kita beri tanda hijau I2. Lalu yang jalur kanan kita beri tanda warna biru. Di sini kita beri tanda I3 gitu. Nah, berarti sudah ada I1, I2, I3. Nah, lalu kita akan masukkan ke dalam tabel. Tabelnya ini terdiri dari tabel R yaitu hambatan, kemudian N, V, kemudian N kita kalikan dengan V. Nah, kita mulai dulu dari jalur kiri. Nah, di jalur kiri itu di situ I1 ketemu dengan hambatan yang bernilai 6 ohm. Berarti kita tulis 6 ohm untuk jalur kiri. Kemudian jalur tengah kita ketemu sama hambatan yang besarnya adalah 3 ohm. Kemudian yang jalur kanan itu kita ketemu dengan dua resistor, yaitu 3 ohm sama 1 ohm. Nah, ingat karena ini satu jalur berarti dia masuknya seri, maka kita jumlahkan. Maka 3 ditambah 1, maka kita dapat di jalur kanan hambatan totalnya adalah 4. Nah, lalu kita tentukan N-nya. N ini adalah pengali. Pengali itu apa? Pengali itu adalah bilangan di mana ketika kita kalikan R dengan pengali, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, di sini ada R-nya 6, R-nya 3, sama 4. Berarti kita akan membuat menjadi satu angka yang sama. Kita akan buat angka yang paling mendekati adalah 12. Berarti 6 dikali berapa biar dapat 12? Maka kita kalikan 2. 3 dikali berapa biar dapat 12? Berarti kita kali 4. 4 kita kali berapa biar jadi 12? Maka kita kali 3. Nah, maka ketika kita kalikan R dan N-nya itu akan memiliki angka yang sama, yaitu 12. Kemudian V-nya. Nah, V juga sama, kita lihat jalur kiri itu I1, yaitu arus I1 akan bertemu dengan tegangan 18 volt. Tapi I1 ini dia bertemu dengan garis panjang dulu ya kan. Garis panjang itu kutub positif, maka kita tuliskan positif 18. Kemudian di tengah itu tidak ada tegangan sama sekali, maka kita tuliskan 0. Lalu di jalur kanan itu bertemu dengan tegangan 21 volt. Nah, di sini. Tapi 21 voltnya bertemu dengan garis pendek. Maka kita tuliskan dia negatif 21. Jadi garis pendek itu merupakan kutub negatif. Nah, setelah V kita isi, maka tinggal kita kalikan N dikalikan V.
Maka 2 dikalikan dengan 18 yaitu 36. Kemudian 3 dikali min 21, maka hasilnya adalah min 63. Ini. Maka selanjutnya kita akan jumlahkan. N-nya akan kita jumlahkan. 2 ditambah 4 ditambah 3 berarti 6 ditambah 3 berarti 9. Kemudian di sini 36 dikurangi sama 63. Maka nilainya adalah ditambah ya. Ditambah 36 min 63. Maka nilainya adalah min 27. Lalu kita tentukan dulu tegangan antara EB. VEB itu kita bisa dapatkan dari jumlah N dikalikan V dibagi sama jumlah N-nya. Maka jumlah N dikali V adalah min 27 dibagi sama 9. Maka ini adalah min 3 volt. Berarti kita sudah dapat tegangan yang ada di EB, yaitu min 3 volt. Setelah ini kita cari I1, I2, dan I3 dengan menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Maka kita ingat VEB itu adalah jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan dengan R. Nah, VEB kita dapat nilainya adalah min 3. Kita mulai dari jalur kiri dulu. Nah, di jalur kiri kita dapat di sini tegangannya adalah 18 ya kan, ketemu garis panjang, berarti kita tulis positif 18 ditambah di jalur kiri itu I-nya adalah I1, berarti I1, kemudian R-nya adalah 6. Oke, maka min 3 min 18 sama dengan 6 I1. Maka ini nilainya adalah min 21 sama dengan 6 I1. Maka kalau kita cari I1 nilainya adalah min 21 per 6. Kita bisa sederhanakan. Maka kalau kita bagi 3 berarti nanti min 7 per 2 atau I1 berarti kita dapat min 3,5 ampere. Nah, minus itu artinya berarti arah arus yang kita buat itu harusnya berlawanan. Jadi kalau kita buat ini EFAB maka harusnya dari BAFE gitu. Lalu yang kedua VEB lagi kita cari I2 sigma GGL ditambah sigma I kali R. VEB-nya adalah min 3. Sigma GGL jalur tengah itu tidak ada tegangan sama sekali, berarti 0 ditambah. Nah, di sini I kalikan R berarti jalur tengah itu adalah I-nya I2, R-nya adalah 3 ohm. Maka nanti kita bisa dapat nilai I2 itu adalah kita dapat I2 itu adalah min 3 per 3. Maka I2 kita dapat adalah min 1 ampere. Sama, tanda negatif itu berarti menunjukkan arah arusnya harusnya berlawanan. Terus kita cari yang I3, maka VEB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R. GGL-nya itu ada dari VEB-nya kita
masukkan dia min 3, lalu itu ketemu dengan garis pendek ya, jalur kanan ketemu dengan garis pendek berarti kutub negatif, maka min 21 ditambah I3. Nah, R-nya ada 3 ohm sama 1 ohm, kita jumlahkan 3 plus 1 ini. Berarti min 3 ditambah 21 sama dengan 4 I3 ini. Berarti ini kan nilainya adalah 18 sama dengan 4 I3 ini. Maka I3 itu adalah 18 dibagi dengan 4. Bisa kita sederhanakan, bagi 2 berarti 9/2 ini. Maka nilainya adalah 4,5 ampere. Maka dari sini kita dapat jawabannya adalah I1 3,5, I2 adalah 1 ampere, I3 adalah 4,5. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Oke, terima kasih teman-teman.